Dahulu kala, di masa sebelum bencana air bah, bumi telah dipenuhi dengan berbagai kejahatan yang terus berkembang. Seiring umat manusia yang terus berkembang biak, demikian pula kejahatan juga terus berkembang. Namun, sesuatu yang jauh lebih misterius terjadi. Anak-anak Tuhan, makhluk malaikat yang ditugaskan untuk mengawasi umat manusia, mulai menginginkan apa yang tidak diperuntukkan bagi mereka. Mereka terpesona oleh keindahan perempuan anak manusia dan memilih untuk turun dari surga dan mengambil mereka sebagai istri. Dari perkawinan terlarang ini, lahirlah ras raksasa, Nephilim. Nephilim bertubuh raksasa, mereka adalah prajurit perkasa dan pahlawan perang. Namun kelebihan mereka tidak digunakan untuk kebaikan. Kekuatan mereka, yang tidak diimbangi dengan kebijaksanaan, menyebabkan penindasan, kekerasan, dan berkembangnya korupsi moral. Saat pengaruh para raksasa ini tumbuh pula kemerosotan umat manusia yang jatuh ke dalam kekacauan. Dunia, yang sudah berada di jalur kejahatan, terjun lebih dalam lagi ke dalam dosa dan kegelapan. Tuhan melihat bahwa kejahatan umat manusia sudah sangat besar. Hati manusia telah rusak, dan Nephilim hanya memperdalam kehancuran itu. Maka, Tuhan mempersiapkan penghakiman, air bah untuk membersihkan bumi. Namun di tengah kekacauan, Nuh, seorang yang benar, mendapat perkenan di mata Tuhan. Melalui dia, umat manusia akan menerima kesempatan kedua, bahkan ketika air bah membersihkan dosa-dosa dunia lama. Apakah arti kisah kuno ini bagi kita hari ini? Di balik misteri raksasa dan malaikat, ada pelajaran abadi yang berbicara kepada kehidupan kita, pelajaran yang tetap relevan hingga saat ini. Cerita ini mengingatkan kita untuk menghormati batasan ilahi. Sama seperti anak-anak Tuhan yang melanggar batas yang tidak seharusnya mereka lewati, kita juga bisa tergoda untuk melanggar batasan moral dan spiritual yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Batasan ilahi diciptakan untuk melindungi kita, bukan untuk mempersulit kita. Ketika kita melanggarnya, maka kita mengundang kekacauan masuk ke dalam hidup kita, seperti dunia sebelum air bah yang tenggelam dalam kekacauan. Nephilim mengajarkan kepada kita bahaya dari kesombongan karena kekuatan yang tidak terkalahkan. Kekuatan besar mereka tidak digunakan untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk melakukan kekerasan dan penindasan. Saat ini, baik dalam kepemimpinan, pengaruh, maupun ambisi, kekuatan harus diimbangi dengan kerendahan hati. Kebesaran sejati ditemukan dalam melayani orang lain, bukan menindas mereka. Seperti yang terjadi pada bumi sebelum air bah, kemerosotan moral membawa kehancuran. Ketika masyarakat atau individu menyimpang dari rancangan Tuhan, konsekuensinya pasti akan datang. Cerita ini memperingatkan kita untuk tidak membiarkan korupsi moral dan kepentingan diri sendiri berakar. Namun, cerita ini juga menawarkan harapan. Kita dipanggil untuk memperjuangkan apa yang benar, untuk melawan kerusakan di sekitar kita. Akhirnya, kisah air bah mengingatkan kita akan keadilan dan kasih karunia Tuhan. Meskipun penghakiman mungkin datang, kasih karunia Tuhan selalu menyediakan jalan untuk keselamatan. Sedalam apapun kita jatuh, Tuhan selalu menawarkan kita jalan menuju pemulihan. Air bah membersihkan dosa-dosa dunia lama, tetapi kelangsungan hidup Nuh adalah bukti kasih karunia Tuhan. Kisah anak-anak Tuhan dan Nephilim lebih dari sekedar mitos kuno. Ini adalah pengingat bagi setiap generasi. Hormatilah batasan ilahi, gunakan kekuatan dengan rendah hati, lawanlah kemerosotan moral, dan percayalah pada keadilan dan kasih karunia Tuhan. Pilihan yang kita buat hari ini menentukan apakah kita berjalan dalam pemberontakan atau dalam kebenaran.